Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satu manfaat dari melakukan zakat yaitu membersihkan harta. Maksudnya adalah membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada yang berhak. Zakat merupakan kunci agar harta kita menjadi berkah. Harta yang berkah akan membuat pemiliknya selalu tenang. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Pengertian zakat termasuk rukun Islam keempat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti salat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa sebagian harta kita dizakatkan, lalu zakat tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau berhak menerima zakat. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua kategori, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Masing-masing zakat mempunyai ketentuan tersendiri dalam penyampaiannya serta tujuannya. Tentunya sebagai umat muslim, Anda harus tahu apa saja perbedaan di antara kedua jenis zakat ini. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi zakat wajib yang ditunaikan oleh seluruh umat muslim mampu. Jenis zakat ini wajib dibayarkan saat akhir bulan Ramadan maupun mendekati Idul Fitri. Zakat fitrah bisa berwujud beras dengan takaran 3,5 liter maupun uang yang setara. Selain itu, bentuk zakat fitrah juga bisa berupa biji-bijian gandum sampai kurma kering. Nantinya zakat ini akan berfungsi untuk mensucikan orang yang melakukan puasa dari segala ucapan kotor dan dosa-dosa lainnya. Dengan demikian, maka ibadah akan terasa sempurna. Kedua, zakat mal. Selain zakat fitrah, ada zakat mal yang perlu ditunaikan oleh umat muslim dunia. Jenis zakat mal merupakan zakat penghasilan, yakni berupa hasil pertambangan, pertanian, laut, ternak, perak, tambak, dan sebagainya. Masing-masing tentunya sesuai dengan ketentuan sekaligus perhitungan tersendiri. Pengelolaan zakat juga sudah diatur di dalam undang-undang yang diterbitkan tahun 1998. Dalam perundang-undangan tersebut memuat pernyataan bahwa zakat mal merupakan harta seseorang muslim yang diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Ketiga, zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau disebut dengan zakat tijarah merupakan zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan yang mana diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%. 4.
Zakat emas dan perak. Zakat yang berikut adalah emas dan perak. Zakat ini wajib dibayar jika telah cukup nisabnya dan telah dimiliki selama 1 tahun. Perhitungan zakat ini adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Misalnya, Anda memiliki emas 50 gram, maka zakat yang wajib dibayar adalah 2,5% dari nilai emas tersebut. Kelima, zakat dalam bentuk hewan ternak. Zakat ini merupakan zakat yang harus Anda bayarkan dari hasil ternak. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah hewan ternak yang memberikan manfaat bagi manusia. Contohnya adalah sapi. Jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi 1 tahun. Beberapa golongan penerima zakat yaitu: pertama, fakir. Golongan fakir sangat berhak menerima zakat. Golongan masyarakat ini nyaris tidak mempunyai apapun sehingga dirasa tidak mampu dalam mencukupi seluruh kebutuhan utama di dalam hidupnya. Maka dari itu, golongan ini sangat berhak menerima zakat. Kedua, miskin. Golongan masyarakat miskin juga berhak menerima pemberian zakat. Orang-orang yang termasuk golongan miskin memiliki harta sangat sedikit, namun masih bisa mencukupi berbagai kebutuhan utama di dalam hidupnya. Ketiga, amil. Golongan masyarakat amil juga berhak menerima pemberian zakat. Amil merupakan sekelompok orang atau individu yang mengumpulkan zakat kemudian membagikannya kepada masyarakat lain atau orang-orang yang berhak. Keempat, mu'alaf. Golongan mu'alaf berhak menerima zakat. Golongan ini merupakan orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan dalam rangka bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya tersebut. Kelima, fisabilillah. Golongan masyarakat ini merupakan yang berjuang di jalan Allah. Contohnya, para pendakwah serta orang-orang yang di negaranya mengalami peperangan. Pastinya Anda sudah tidak heran dengan golongan ini. Keenam, garimin. Garimin merupakan golongan orang-orang yang berhutang guna mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, di mana kehidupan tersebut bisa dikatakan halal, namun tidak sanggup guna membayar hutangnya. Ketujuh, Ibnu Sabil. Golongan Ibnu Sabil merupakan golongan yang mengalami kehabisan uang di dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka sangat membutuhkan zakat agar tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan sebaik-baiknya. Kedelapan, hamba sahaya. Terakhir adalah golongan hamba sahaya yang membutuhkan zakat. Golongan ini merupakan para budak serta orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya. Maka dari itu, golongan seperti ini sangat membutuhkan zakat. Adapun dalil mengenai zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun hadis tentang wajibnya zakat, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal hajji wasyawmi Ramadan. Artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa hadis di atas adalah hadis yang berkenaan tentang rukun Islam yang mana zakat masuk di dalamnya. Artinya jika kita enggan bayar zakat padahal kita mampu, maka akan batal keislaman kita karena zakat hukumnya wajib seperti sholat dan puasa. Adapun kaidah, hilangnya satu rukun dari rukun ibadah, maka batal ibadah tersebut. Begitu juga dengan rukun Islam, hilang salah satu rukun dari rukun Islam, maka batal keislaman kita. Adapun hadis tentang ancaman orang yang enggan zakat, yang bunyinya, Walam yamna'u zakata amwalihim ila munni'u qatra minas sama'i walawla bathari'u law yumtarun. Artinya, tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa di Indonesia masyarakatnya belum sadar zakat atau masih sedikit yang berzakat selain zakat fitrah? Hampir 20% warga negara muslim di Indonesia merupakan masyarakat berpenghasilan cukup untuk menjadi muzaki. Namun, pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah atau belum banyak mengerti tentang zakat dalam ajaran Islam. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Akibatnya, imbuhnya masyarakat mengeluarkan zakat langsung kepada mustahiknya. Selain itu, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Faktor lainnya lagi yakni tidak adanya sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, berbeda dengan ketika seseorang tidak membayar pajak bisa dikenai sanksi. Beberapa orang berpendapat masyarakat muslim bisa jadi sudah acuh terhadap kewajiban membayar zakat sebab beberapa alasan yang terjadi, seperti misalnya kemana aliran uang pajak atau zakat itu disalurkan, menjadi pertanyaan yang tidak jelas penggunaannya, terlebih tidak ada cash flow dan transparansi. Selain itu, sistem yang digunakan saat ini masih dualistik, ada zakat dan ada pajak, sehingga masyarakat muslim masih banyak yang mempersoalkan apakah kalau seseorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai pajak dan sebaliknya. Salah seorang membayar sebagian zakatnya langsung melalui mustahik yang diketahui sangat membutuhkan dan belum terjangkau oleh lembaga-lembaga amil zakat.
Pada kasus seperti ini, pengelola zakat di Indonesia pun dapat berkembang seiring dengan tren munculnya lembaga-lembaga seperti dompet, dufa, rumah zakat, dan lain-lain. Saat ini pengelola zakat di Indonesia cukup baik karena adanya undang-undang yang mengatur tentang zakat dan ekonomi syariah, kendati hanya terkait masalah distribusinya saja. Karena mayoritas di Indonesia tidak semuanya beragama Islam, maka secara otomatis masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Mungkin cukup materi tersebut. Bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.